Selamat pagi, Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian. Kita bersyukur kita sudah memasuki bulan Desember, ini minggu yang kedua. Kita sudah merayakan suasana Natal, dan minggu depan itu akan menjadi puncaknya bagi Sabtu besok. Akan menjadi puncaknya bagi GRI Cikarang untuk merayakan Natal. Kita akan merayakan di PUCC jam 5. Dan untuk itu kita bisa mulai mempersiapkan pikiran kita, hati kita untuk menyambut Natal. Maka tema-tema khotbah juga akan membahas soal Natal, termasuk hari ini. Kita akan membahas soal Natal terutama dari Injil Lukas. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Pagi ini membahas mengenai gembala dan malaikat. Kemudian nanti siang kita akan melihat dari sudut pandang Simeon, dan nanti sore akan lihat dari sudut pandang Hana. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Engkau pada pagi hari ini. Kau yang pimpin kami, untuk kami boleh menikmati hari Sabat, untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu, untuk kami boleh memuji, menyembah Engkau, dan terutama kami boleh mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau yang pimpin setiap kami, untuk kami siap akan mendengar firman-Mu. Kau yang pimpin hamba untuk menjadi wakil-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Kita baca secara bergantian. Saya baca ayat yang 8, 10 dan seterusnya, ayat yang genap. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, ayat yang ganjil bergantian sampai ayat 20. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Kalau kita merenungkan mengenai Natal, ini adalah hari besar, ini adalah hari yang dirayakan oleh orang-orang lebih dari separuh dari penduduk dunia. Natal setidaknya ada 160 negara lebih yang menjadikan tanggal 25 Desember itu sebagai hari libur nasional. Termasuk Indonesia, negara yang mayoritas bukan orang Kristen, tapi juga menjadikan tanggal 25 Desember itu sebagai libur nasional. Ini adalah hari yang sangat besar. Ini adalah hari yang sebagian besar penduduk dunia itu tahu ini hari yang penting. Kita merayakan sesuatu yang penting. Kita bisa liburan, kita bisa menikmati hari ini, tanggal 25 Desember. Tetapi kalau kita melihat secara lebih mendalam, sebenarnya apa yang dirayakan, apa yang dimaksud dengan liburan tanggal 25 Desember, hari Natal. Ya kalau kita lihat ke mal-mal sekarang, itu kan memang suasananya sudah suasana Natal. Lagu yang diputar, lagu-lagu Natal. Kemudian juga mungkin ada pohon Natal, mungkin juga ada hiasan-hiasan yang lain yang berbau Natal. Sudah suasana Natal, suasana hari libur.
Kalau kita zaman dulu, waktu masih belum zaman YouTube segala macam, hiburan kita kan dari televisi. Biasanya Desember ini sampai nanti Januari, terutama nanti waktu penutupan tahun, itu ada film-film khusus yang selalu diputar saat Natal. Film-film yang mungkin karena terlalu sering kita melihat, kita sampai hafal ceritanya. Salah satunya Home Alone misalnya. Home Alone 1, 2, 3, 4, itu, dan nggak tahu sampai berapa, itu selalu diputar tiap Natal. Kita sampai hafal ceritanya, kita sampai mungkin juga berpikir, Kevin ini gimana ya, kenapa tiap tahun dia selalu ketinggalan? Kenapa tiap tahun dia selalu nggak ikut pesawat? Kenapa tiap tahun dia selalu ketinggalan di rumah? Setiap Natal dia ketinggalan. Kita hafal cerita-cerita itu, kita tahu kalau, oh ya inilah suasana Natal. Baik dari mall, baik dari televisi, mungkin dari percakapan kita juga, ya ini Natal. Hampir seluruh, lebih dari separuh penduduk dunia, itu tahu, itu menikmati suasana Natal. Tapi kalau kita tanya kepada mereka, Natal itu sebenarnya apa sih? Mereka mungkin sebagian menjawab, ya itu waktu liburan, waktu kita berkumpul bersama keluarga, waktu kita menikmati waktu yang paling menyenangkan di tahun ini. Tahun yang penuh bergumulan, penuh perjuangan keras, kemudian sudah akhir tahun, ada liburan panjang, ya udah waktunya kumpul keluarga, waktunya menikmati. Ada juga yang lebih rohani, itu bisa mengatakan, oh ya ini waktu lahirnya Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus lahir, itulah kita merayakan. Ketika Tuhan Yesus lahir, kita merayakan Natal. Tuhan Yesus yang lahir di kandang, Tuhan Yesus yang lahir kemudian ada gembala, ada orang Majus yang datang. Itulah kita merayakan Natal. Tapi kalau kita perhatikan secara lebih mendalam, kalau kita baca di ayat Lukas 2, ayat yang tadi kita baca, 6-20, kita akan menemukan kalau ternyata selama ini apa yang dunia tahu tentang Natal, bahkan mungkin tadi orang-orang yang cukup rohani merenungkan soal Natal, itu ternyata kehilangan fokus, kehilangan apa yang ditunjuk oleh Alkitab, mendefinisikan sendiri Natal, atau mungkin terjebak dalam tradisi yang sebenarnya Alkitab tidak katakan. Jadi di sini kita bisa lihat, manusia itu begitu mudah kehilangan fokus, manusia begitu mudah kehilangan arah yang dituju, yang ditunjukkan oleh Alkitab, yang ditunjukkan oleh firman Tuhan. Kenapa begitu? Kalau yang tadi yang orang-orang yang menikmati Natal karena nonton Home Alone dan segala macam, itu kan jelas itu kehilangan fokus lah. Kita mungkin yang lebih rohani itu mulai memikirkan, ya itu kelahiran Tuhan Yesus, bukan cuma cerita Sinterklas, bukan cuma cerita liburan, tapi ini adalah waktu di mana kita merenungkan kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi Tuhan Yesus lahir yang seperti apa? Itu pun ternyata kita bisa salah, bukan seperti yang Alkitab katakan, tapi kita mengikuti apa yang tradisi katakan. Seperti contoh, di kartu-kartu Natal, di brosur-brosur Natal, beberapa kan bisa dilihat ada bayi Tuhan Yesus di dalam palungan, kemudian ada gembala, kemudian ada orang Majus. Nah itu sebenarnya kalau dari segi waktu, orang Majus dan para gembala itu tidak bertemu. Orang Majus itu kemungkinan ketika Tuhan Yesus sudah usia sekitar 2 tahun atau 2 tahun ke bawah, sesuai dengan yang Herodes perintahkan untuk membunuh anak kecil, bayi berusia 2 tahun ke bawah. Sedangkan sedangkan gembala itu langsung lebih dekat waktunya ketika Tuhan Yesus dilahirkan. Itu kita sudah sering membahas, tapi yang mungkin kita tidak perhatikan, Tuhan Yesus lahir di mana? Di kandang. Kalau kita baca ayat yang tadi, ada nggak disebutkan Tuhan Yesus lahir di kandang? Mungkin kita menyimpulkan begitu, Tuhan Yesus lahir di kandang, itu karena di ayat 7, pasal 2 ayat 7, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dan setelah itu kita tidak pernah menemukan tulisan Tuhan Yesus lahir di kandang.
Matius pun juga yang mencatat kelahiran Tuhan Yesus, itu juga tidak mencatat Tuhan Yesus lahir di kandang. Tetapi karena secara tradisi dari ayat 7, Tuhan Yesus yang dibaringkan di palungan, dia yang tidak mendapat, Maria dan Yusuf yang tidak mendapat tempat di tempat penginapan, itu kan langsung kita membayangkan, oh berarti dia diusir, mereka berdua sepasang muda ini, diusir dari penginapan, kemudian pergi ke penginapan lain, nggak ada lagi, pergi ke penginapan lain, nggak ada lagi, kemudian tiba-tiba ketemu kandang, ya udah, masuk kandang itu, dan kemudian membaringkan, kemudian melahirkan di sana, membaringkan Tuhan Yesus di tempat makan hewan, di palungan. Ada palungan, ya pasti kandang dong. Tapi kalau kita balik lagi, Alkitab tidak mengatakan seperti itu sebenarnya. Yang menjadi masalah, kata penginapan. Kita mengerti kata penginapan ya kita membayangkan itu seperti entah itu hotel, entah itu rumah singgah, entah itu tempat-tempat di mana banyak tamu yang datang, yang dari luar kota, yang dari tempat jauh perjalanan datang kemudian menginap. Maka kita menyebut itu sebagai penginapan. Tapi kalau kita lihat bahasa aslinya, itu bukan kata penginapan dalam artian seperti hotel tadi. Kata aslinya yang digunakan dalam bahasa Yunani itu adalah kata luma. Kata luma ini sebenarnya lebih tepat diartikan sebagai ruang atas, sebagai ruang tamu, bukan penginapan. Nah, kata ini itu nanti juga akan muncul di Lukas pasal 22 ayat 11. Ketika Tuhan Yesus menyuruh Petrus, Yohanes untuk menyiapkan ruang, menyiapkan tempat bagi Paskah. Itu di ruang atas, di satu rumah. Nah, jadi bukan Tuhan Yesus itu Maria dan Yusuf, itu bukan pergi dari penginapan ke penginapan, ke penginapan, kemudian nggak dapat. Jadi seakan-akan ceritanya ini cerita penolakan yang sangat parah. Tapi sebenarnya mereka tidak mendapat tempat di ruang atas. Nah, tidak mendapat tempat di ruang atas, ini merubah cara pandang kita, yang selama ini kita mungkin ikut tradisi. Kalau kita membayangkan Yusuf dan Maria, mereka harus pergi jauh ke Bethlehem untuk mengikuti sensus yang diadakan oleh Kaisar Agustus. Kita membayangkan mereka adalah sepasang, Yusuf memang sudah cukup berumur, tetapi Maria itu kan seorang yang masih muda, seorang remaja, yang sudah mengandung usia yang tua, kandungannya berusia tua, maka mereka tidak bisa berjalan cepat. Mereka harus berjalan lebih lambat daripada orang yang tidak mengandung. Lebih lambat daripada sanak saudaranya yang juga harus mengikuti sensus. Nah, tradisi pada zaman Tuhan Yesus, tradisi zaman Tuhan Yesus dilahirkan, seorang keluarga, ketika ada keluarga lain itu datang ke kotanya, orang keluarga yang ada di kota itu biasa membuka tempat, membuka rumahnya untuk, ya mereka boleh nginap. Untuk mereka keluarganya itu boleh datang, boleh nginap bersama-sama. Nah, tempat yang disediakan itu tentu saja tempat di atas tadi, kata luma, tempat yang memang khusus untuk para tamu. Kita membayangkan keluarga-keluarga dari Yusuf, itu semua harus datang ke Bethlehem, itu untuk sensus. Keluarganya harus datang, kan banyak keluarganya pada datang, itu mereka sampai terlebih dahulu di rumah seorang keluarga yang ada di kota Bethlehem. Mereka sudah memenuhi ruang tamu itu. Kemudian Yusuf dan Maria yang berjalan lebih lambat, ketika datang, itu sudah mendapati kalau tempat ruang tamunya itu penuh. Nah, kita membayangkan kalau kita menjadi tuan rumah, menjadi keluarga yang baik, melihat Maria itu hamil besar, sebentar lagi akan melahirkan. Kemudian di ruang tamu itu penuh. Pasti kita akan berpikir, ini gimana ya? Nanti kalau Maria kita taruh di ruang tamu beserta dengan belasan orang, kemudian nanti dia melahirkan, apakah dia bisa melahirkan dengan baik? Karena banyak orang, terlalu ribut. Kalaupun dia bisa melahirkan dengan baik, nanti gimana istirahatnya? Nanti gimana anaknya? Mungkin tidak bisa istirahat dan mungkin juga mengganggu orang-orang yang lain. Maka tuan rumah itu harus memberikan ruang yang lebih baik. Nah,
pada zaman itu, zaman Yahudi, zaman Tuhan Yesus, rumah itu digambar, rumah orang Yahudi itu setidaknya ada 2 tingkat. Tingkat yang kedua itu untuk manusia tinggal, termasuk kata luma tadi, tempat ruang tamu tadi. Tingkat yang pertama itu tempat untuk memelihara binatang. Jadi disitulah Tuhan Yesus, Maria dan Yusuf ditempatkan. Bukannya mereka di ruang atas tempat para manusia, tetapi mereka harus disediakan tempat yang lebih damai, tempat yang lebih tidak banyak orang. Jadi terpaksa mereka ada di ruang bawah, tempat yang biasanya digunakan untuk merawat binatang. Dan tentu saja di sana ada palungan. Nah, maka dari itu, saya mengutip dari Profesor Joas Adi Prasetya, itu mengatakan, jadi sebenarnya ini bukan cerita penolakan, tetapi justru ini cerita keramatamahan, di mana Tuhan Yesus, Yusuf dan Maria itu harus, ya memang mereka itu ada melahirkan itu di tempat binatang, itu benar. Tapi bukan berarti di kandang, itu tetap di rumah. Tetapi yang kalau kita lihat lagi di Lukas pasal 2, kata yang diulang-ulang itu adalah dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Kata inilah yang diulang 3 kali, bukan masalah kandangnya, tetapi kata dibaringkan di dalam palungan. Kenapa kata ini yang diulang? Kenapa ini sampai oleh Lukas disebut 3 kali? Di ayat yang tadi kita baca sampai ayat 20. Kembali lagi pada argumen yang pertama. Manusia itu sering kehilangan fokus, sering kehilangan arah, terutama ketika menyangkut Tuhan Yesus. Dan kata ini itu diulang 3 kali, itu sebenarnya sebagai tanda agar orang-orang yang diundang untuk datang itu tidak kehilangan arah. Sebagai tanda penunjuk bahwa itulah bayi Yesus. Tanda untuk para gembala, orang-orang sederhana yang diundang oleh malaikat untuk datang, untuk melihat bayi Yesus. Membayangkan mereka datang ke Bethlehem. Kemudian ada banyak rumah. Mungkin juga ada lagi yang bayi yang ada di sana. Bayi yang mana? Yang ditunjuk oleh malaikat, yaitu dia yang ada di dalam palungan, yang dibungkus oleh lampin. Inilah yang menjadi tanda. Jadi ini dari sini kita bisa membayangkan, kita bisa mengambil kesimpulan kalau manusia itu begitu mudah kehilangan fokus, terutama menyangkut Tuhan Yesus. Dan bahkan merayakan Natal sekalipun, itu kita suka mengikuti tradisi yang tidak ada di Alkitab. Bukan apa yang Alkitab tunjuk, bukan apa yang firman Tuhan katakan, bukan apa yang malaikat katakan kepada gembala, tetapi kita berusaha untuk mengkonstruksi sendiri, kita berusaha untuk mencari sendiri kesimpulan-kesimpulan berdasarkan tradisi. Yang kalau kita balik lagi ke Alkitab, ternyata lain. Ternyata tidak seperti apa yang Alkitab katakan. Maka dari itu, agar para gembala, agar kita semua bisa menikmati sukacita Natal yang sesungguhnya, kita harus kembali lagi kepada apa kata Alkitab. Kita harus melihat apa yang Alkitab tunjuk pada mengenai Natal. Nah, karena itu kita akan membahas 2 poin dari Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Yang pertama, kita akan membahas mengenai gembala sebagai penyembah pertama Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, kita akan membahas pujian malaikat. Pujian yang tadi juga sempat kita nyanyikan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Dalam bahasa Latin, Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Biasanya kita sering menyanyikan Gloria in excelsis Deo, tapi bagian keduanya kita kan tidak jarang untuk menyebut. Padahal bagian kedua ini juga penting. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, pertama kita membahas mengenai gembala. Kelompok orang yang pertama
orang selain Hana dan Simeon. Gembala ini adalah kelompok yang pertama yang menyembah Tuhan Yesus. Kelompok yang malaikat menyanyikan pujian di depan mereka, kemudian malaikat memberikan petunjuk agar mereka datang kepada bayi itu. Kita mulai dari pertanyaan, mengapa gembala? Mengapa gembala yang menjadi penyembah Tuhan Yesus yang pertama? Beberapa teolog, beberapa penafsir, itu mengatakan ini terkait dengan Tuhan Yesus sebagai keturunan Daud. Daud itu kan profesinya sebelum dia menjadi raja, dia adalah gembala. Dan Mazmur yang terkenal itu juga Mazmur 23. Daud juga membahas bahwa bukan cuma dia yang gembala, tetapi Tuhanlah gembala dia. Nah, karena Tuhan Yesus itu adalah keturunan Daud, maka untuk dikaitkan, untuk dikoneksikan dengan Daud, itu gembala yang pertama kali menyembah Tuhan Yesus. Ada beberapa penafsir yang mengatakan ini. Ada juga ini penggenapan dari nubuat Yeremia dalam Yeremia pasal 33. Mari kita buka. Yeremia pasal 33 ayat 12 sampai 16 saya bacakan. Beginilah firman Tuhan semesta alam, di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, dan di sekitar Yerusalem, dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan, dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Jadi beberapa penafsir mengatakan, kenapa gembala yang menjadi penyembah pertama? Yaitu penggenapan dari Yeremia ini. Ada kata gembala, ada kata nanti mereka akan menghitung lagi domba, nanti mereka akan bisa memberi makan domba di padang rumput. Jadi penggenapan nubuat ini itu terjadi ketika para gembala menyembah Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita lihat makna yang gembala menjadi kelompok orang yang pertama kali diberitahu kelahiran Tuhan Yesus, menjadi kelompok orang yang pertama kali menyembah Tuhan Yesus, menjadi kelompok orang yang pertama kali menerima sukacita Natal. Gembala itu sebenarnya adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan yang sangat hina, pekerjaan yang dianggap rendah, pekerjaan yang orang melihat ke bawah mereka. Mereka ini orang-orang yang sangat-sangat kecil. Mereka ini bukan siapa-siapa. Mereka ini orang-orang yang dianggap sebagai tidak jujur, pencuri. Mereka harus bekerja di luar kota, di luar gerbang kota, di tengah padang rumput. Sehingga ketika hari Sabat, ketika mereka perayaan ibadah Yahudi, orang-orang yang bekerja sebagai gembala itu dianggap terlalu kotor untuk mereka bisa ikut ibadah. Mereka dianggap terlalu najis bisa ikut ibadah. Maka mereka ya udahlah, daripada mereka ikut ibadah, ya udah berjaga aja. Kemudian mereka secara sosial itu dianggap kelas yang paling rendah. Yang kedua paling rendah dalam bangsa Yahudi. Yang pertama paling rendah adalah orang kusta. Yang kedua, gembala. Maka ini posisi yang sangat dipandang rendah oleh orang Yahudi. Ini posisi yang dianggap sangat kecil. Ini orang-orang yang tidak berharga. Ini orang-orang yang udahlah pandang sebelah mata aja. Kita memandangnya ke bawah aja mereka. Mereka bukan siapa-siapa. Kalau kita lihat, mungkin pernah dengar, Pak Tong itu pernah khotbah mengenai para gembala. Pak Tong mengatakan, mereka ini orang-orang yang sangat-sangat miskin. Sampai malam hari mereka harus bekerja. Siapa orang yang sampai malam hari harus bekerja? Yang sampai
tidur untuk bekerja, itu karena mereka secara ekonomi juga sangat miskin. Mereka harus rela kedinginan, jauh dari rumahnya, nyawanya terancam. Di malam hari binatang buas itu kan juga akan menerkam. Binatang buas itu kan akan, ya mereka memang memburunya, domba, tapi kan juga yang menjaga itu juga ada dalam ancaman. Mereka yang rela bekerja sampai seperti ini, itu adalah orang-orang yang sangat miskin. Ini adalah orang-orang yang sangat kecil, orang-orang yang sangat tidak penting. Tetapi justru orang-orang seperti inilah yang pertama kali menikmati sukacita Natal. Orang-orang yang pertama kali menyembah Yesus Kristus. Dari sini kita bisa lihat bahwa orang-orang seperti inilah yang Tuhan cari. Orang-orang seperti inilah yang harus mendengarkan Injil. Orang-orang pertama yang Tuhan beri kesempatan untuk mendengarkan berita sukacita, untuk menikmati sukacita Natal, yaitu orang-orang sederhana yang berdosa, orang-orang yang bekerja keras untuk hidup, orang-orang yang dianggap hina oleh masyarakat, orang-orang yang miskin. Justru orang-orang inilah yang layak mendapat kabar baik, mendapat kabar bahwa Yesus Kristus, Juru Selamat, bagimu telah lahir ke dunia. Tuhan bukan mencari orang yang baik, Tuhan bukan mencari orang yang tahtanya tinggi, Herodes sebagai perbandingannya. Raja, meskipun itu cuma raja simbolis, cuma raja yang dipilih oleh Romawi, tetapi dia raja, dia dengan berbagai alasan mewawancarai, menanyai orang Majus untuk dia bisa bertemu dengan bayi Yesus. Nggak ada kesempatan. Justru orang-orang besar, orang-orang yang dianggap penting, Kaisar Agustus, kaisar yang berkuasa pada waktu itu, kaisar Romawi yang sangat diagung-agungkan itu, disebut namanya, tapi dia tidak berjumpa dengan raja di atas segala raja. Tetapi justru orang kecil yang dapat kesempatan. Tuhan bukan mencari orang yang bersih, bukan mencari orang yang layak untuk beribadah. Tetapi Tuhan justru mencari orang yang kotor, mencari orang yang dianggap tidak layak untuk beribadah, untuk diundang berjumpa dengan Yesus Kristus, untuk menerima berita sukacita, telah lahir bagimu Juru Selamat. Bukan orang yang suci, orang yang menganggap dirinya bersih, orang yang tidak mau menyentuh kotoran sama sekali untuk bisa beribadah, orang Farisi, ahli Taurat. Tetapi justru orang-orang yang hina, orang-orang yang kalau kita lihat, sekarang kalau kita berjumpa sama mereka pun, orang-orang yang di jalan, orang-orang yang bahkan mungkin mau masuk ke ruang ibadah aja mereka malu. Mereka menganggap diri tidak layak, menganggap diri kotor. Justru orang-orang itu yang diundang menjadi penyembah pertama Tuhan Yesus. Justru orang-orang itu yang paling membutuhkan Injil. Justru orang-orang itu yang paling layak untuk menyembah Tuhan Yesus. Jadi kabar sukacita, berita keselamatan, telah lahir Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi manusia. Itu adalah kabar untuk semua orang. Kabar yang tidak terlalu hina. Kabar bagi orang yang dianggap terlalu hina untuk bersukacita. Kabar bagi orang yang sebenarnya tidak punya alasan untuk bersukacita. Orang yang berjuang, orang yang mati-matian, mempertahankan hidup. Tetapi mereka justru mendapat kabar ini dan mereka menjadi orang pertama yang bersukacita karena kabar ini. Tidak ada orang yang terlalu hina untuk datang dan menyembah Yesus Kristus. Tuhan yang turun menjadi manusia, menyembah Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Tadi kita telah mendengar satu pujian yang sangat baik, yang sangat indah dari Yosef. Kita bisa melihat, oh ini anak remaja kita, ini anak yang sederhana, ini anak yang kecil. Tapi kalau kita merenungkan dari Lukas, bahkan dari orang yang kecil, orang yang sederhana, itu justru pujian yang Tuhan terima, itu pujian yang Tuhan dengar. Maka kita jangan menghina pujian dari seorang yang kecil, dari seorang anak kecil secara usia, maupun juga pujian persembahan sederhana dari orang-orang yang mungkin dalam keterbatasan, dalam kesederhanaan. Itu adalah kelompok orang yang pujiannya pertama kali diterima oleh Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, kita masuk pada poin yang kedua. Kita membahas mengenai pujian malaikat. Gloria in excelsis Deo.
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Malaikat pertama kali mendatangi para gembala yang saat itu sedang bekerja di padang. Mereka yang mungkin sedang lelah, mereka yang mungkin sedang dalam pekerjaannya. Tiba-tiba ada malaikat, kemungkinan pertama kali itu satu, yang memberitakan kabar bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Setelah malaikat ini menyampaikan kabar itu, tiba-tiba para gembala itu melihat segerombolan besar, para malaikat, sejumlah besar bala tentara surga. Lukas mengatakannya. Dan kemudian para segerombolan malaikat ini, dia menyanyikan pujian, menaikkan pujian. Seperti yang tadi pertama kali kita nyanyikan, Gloria in excelsis Deo, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalau kita merenungkan pujian ini adalah pujian yang lain dari pujian-pujian pada umumnya, dari himna-himna pada umumnya. Pujian yang lain selain pujian Gloria in excelsis Deo, ini kan pujian dari bawah, kita memuji Tuhan di sini. Kita memuji Tuhan yang ada di surga. Pujian yang dari bawah ke atas. Kita memuji Tuhan di tempatnya, di tahtanya yang kudus. Tetapi kalau Gloria in excelsis Deo, ini pujian yang sebaliknya. Malaikat itu dari atas. Itu menyanyikan pujian dengan yang menyaksikan itu para gembala yang di bawah. Pujian yang dari atas ke bawah. Dan bagian kedua ini juga menunjukkan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Jadi ini pujian yang berbeda dari pujian-pujian pada umumnya. Pujian yang dinaikkan malaikat, malaikat yang memuji Tuhan, malaikat yang memuji kemuliaan Allah, bukan menghadap ke atas, tetapi menghadap ke bawah. Nah, kalau kita merenungkan bagian yang di atas, bagian yang Gloria in excelsis Deo, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Tapi pujian itu mengarah ke bawah. Pujian karena menyaksikan Tuhan Yesus, Tuhan turun menjadi manusia. Ini sebenarnya juga bukti bahwa yang turun menjadi manusia. Bahkan sebelum baptisan Tuhan Yesus pun, ketika Tuhan Yesus bayi, sebelum dideklarasi oleh Bapa, inilah anakku yang kukasihi, masih bayi, baru dilahirkan, itu sudah ada deklarasi bahwa inilah kemuliaan bagi Allah. Allah dimuliakan ketika Kristus turun. Allah dimuliakan ketika pribadi kedua, Allah Tritunggal, jadi manusia. Ini berarti menunjukkan bahwa Yesus Kristus, bayi itu adalah Tuhan. Bukan berdasarkan peristiwa baptisan, bukan berdasarkan bukan manusia yang angkat. Ini bahkan malaikat sendiri yang memuji. Malaikat sendiri yang mengatakan kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Allah. Di tempat yang maha tinggi. Ketika Kristus turun ke dunia. Ini bukan bayi manusia biasa. Ini adalah Tuhan itu sendiri. Yang malaikat juga puji, malaikat juga nyatakan. Dan ini yang menjadi sukacita yang malaikat tunjukkan kepada para gembala. Jadi pujian ini adalah bukti bahwa Yesus adalah Tuhan, Raja di atas segala raja, yang layak untuk menerima pujian dari malaikat. Kita pernah membahas mengenai malaikat, kita tahu Yesus Kristus itu sebelum dia berinkarnasi dalam tahtanya di surga, Allah Tritunggal itu selalu dipuji, selalu dilayani, dimuliakan oleh para malaikat. Ketika Tuhan Yesus turun ke dunia, itu juga tetap malaikat memuji, memuliakan Kristus. Jadi pujian malaikat, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, yang dinyanyikan dari atas ke bawah, itu menunjukkan justru Allah paling dimuliakan ketika dia mengirim Yesus Kristus. Bapa dimuliakan ketika dia mengirim Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Para malaikat yang mengerti ini menyatakan dan memberitahukan kepada para gembala agar juga mengerti dan melihatnya. Jadi ini pujian yang dari atas ke bawah, pujian yang memuliakan Allah ketika Tuhan Yesus turun ke dunia. Kemudian kita lihat yang bagian kedua, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
Setelah bagian pertama, malaikat memuji kemuliaan Allah, gloria, mulia bagi Allah. Bagian yang kedua, ini seperti semacam doa berkat, semacam doa damai. Damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini kita harus lihat konteks sejarah. Kenapa Lukas mencatat pujian malaikat yang begitu indah? Dan seharusnya kita juga nggak memotong cuman bagian atas saja, kemuliaan bagi Allah tempat yang maha tinggi. Kenapa malaikat sampai mengatakan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya? Kalau kita lihat konteks sejarahnya, pujian ini pujian yang langsung dikontraskan dengan pujian kepada Kaisar Romawi. Jadi Kaisar Romawi itu pada masanya Kaisar Agustus, kemudian sampai kurang lebih sekitar 200 tahun. Ada masa keemasan Kekaisaran Romawi. Dan masa itu juga ada pada masa Tuhan Yesus dilahirkan. Kaisar Agustus termasuk kaisar yang membawa masa kejayaan Romawi. Jadi menurut catatan sejarah kurang lebih tahun 27 sebelum Masehi sampai tahun 180 setelah Masehi, itu masa puncak kejayaan Romawi. Secara mereka itu disebut sebagai saat itu masa puncak kejayaan itu disebut dengan istilah Pax Romana. Dalam bahasa Indonesia secara bebas diterjemahkan artinya damai Romawi. Jadi ketika malaikat mengatakan damai sejahtera di bumi, ini langsung kontras dengan yang ditawarkan oleh bangsa Romawi. Damai Romawi, damai bagi penduduk Romawi. Malaikat mengatakan damai di bumi di antara segala manusia yang berkenan kepadanya. Romawi mengatakan damai kepada orang-orang di bawah Romawi. Jadi kaisar Romawi itu juga karena mereka bisa membawa Romawi pada puncak kejayaan, mereka tuh sering dipuji-puji oleh penduduknya, oleh bawahannya, oleh orang-orang yang mendukungnya. Sering dipuji dengan istilah pembawa damai di bumi. Kaisar Agustus itu dikatakan sebagai pembawa damai di bumi, beserta kaisar-kaisar lain yang menjabat pada masa itu, masa Pax Romana. Kaisar Agustus itu juga sering memproklamasi dirinya bahwa dia itu telah berhasil membawa keadilan dan kedamaian di bumi. Jadi mereka mengatakan, Kaisar Agustus itu mengatakan, saya inilah pembawa damai di bumi. Saya telah berhasil membawa Roma sebagai damai. Dan dia itu juga sering memuja ayah angkatnya, yaitu Julius Kaisar, itu sebagai Tuhan. Nah, maka dia juga memproklamasi dirinya itu sebagai putra Tuhan, sebagai anak Tuhan. Makanya ketika Lukas mengatakan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya, itu langsung mengancam sebenarnya, langsung melawan Romawi. Yang mengatakan, oke, Romawi, kami memberi damai bagi penduduk Romawi. Rakyat Roma yang pro kepada Kaisar Agustus, itu mengatakan Kaisar Agustus, itu sebagai juru selamat dunia. Ia dipuja sebagai raja dan Tuhan. Kaisar yang duduk di tahtanya, inilah juru selamat dunia, inilah raja, inilah Tuhan. Sedangkan raja di atas segala raja, di wilayah kekuasaannya yang tidak terlalu jauh dengan istana, cukup jauh sebenarnya, lahir seorang bayi yang benar-benar adalah raja di atas segala raja, yang tidak ada yang tahu, hanya gembala yang tahu. Dengan pujian malaikat memuji kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kontras yang sangat berbeda. Kemudian kita juga akan masuk pada poin yang selanjutnya. Damai yang seperti apa yang ditawarkan oleh sang bayi ini, dan damai seperti apa yang ditawarkan oleh kaisar. Damai yang ditawarkan oleh Kaisar Roma itu adalah damai yang sebenarnya
damai yang palsu, damai yang harus dibayar dengan harga yang mengerikan. Oke, mereka memang bisa damai. Mereka memang di bawah kepemimpinan Kaisar Romawi itu memang damai. Tetapi bangsa-bangsa lain itu dijajah. Bangsa-bangsa lain dirampas. Bangsa-bangsa lain mengalami sengsara supaya mereka, bangsa Romawi, itu dapat damai. Jadi, iya damai sih bagi orang Romawi, tetapi itu bukan untuk bangsa yang lain. Bukan untuk seluruh dunia, hanya sebagian dari orang Roma. Dan itu juga sebagian orang Roma. Ternyata damai yang dinikmati oleh orang Roma itu cuman yang ada di posisi yang oke, di posisi yang lumayan. Tapi yang di posisi budak, ya tetap aja nggak ada damai. Mereka yang dalam posisi yang kelas rendah, seperti misalnya tadi, gembala, nggak ada damai. Yang dapat damai ya cuman orang-orang yang di sekitar kaisar, cuman orang-orang yang ada di istana, cuman orang-orang yang menduduki posisi yang baik. Itu mereka dapat damai. Tetapi yang lain justru sengsara. Ada yang sengsara supaya mereka dapat damai. Oleh karena itu, ada seorang filsuf yang mengkritik Pax Romana ini, mengkritik damai yang ditawarkan oleh Romawi. Ini seorang filsuf, bukan orang Kristen. Jadi orang dunia pun itu juga mengkritik damai yang ditawarkan. Seorang Kristus bernama Epictetus, itu filsuf Stoik yang dia ada sekitar tahun 200-an setelah Masehi. Dia mengatakan damai yang ditawarkan oleh Kaisar Roma itu digambarkan dengan kalimat ketika Kaisar dapat memberi damai, damai dari perang, damai di darat, damai di laut, tetapi ia tidak dapat memberi kedamaian dari nafsu yang membara, tidak dapat memberi kedamaian dari duka cita, dari iri hati. Kaisar tidak dapat memberi damai di hati. Damai inilah damai yang dicari manusia daripada sekedar damai eksternal. Iya, memang Roma itu tidak dijajah, memang Roma pada waktu itu secara militer kuat, memang mereka tidak mengalami serangan, mereka bisa damai secara perang. Tetapi Roma, orang-orang Roma, dalam hatinya itu tidak ada damai. Tetap mereka punya nafsu yang membara. Orang Roma itu kan juga terkenal suka pesta yang aneh-aneh, pesta yang sangat menghamburkan hawa nafsu. Mereka saling iri satu dengan yang lain, saling memperebutkan kekuasaan dan segala macamnya. Tidak ada damai yang sejati, tidak ada damai yang sungguh-sungguh. Jadi Kaisar Agustus itu tidak bisa memberikan perdamaian di dalam hati. Apalagi bagaimana dia bisa memperdamaikan manusia dengan Tuhan. Dia memperdamaikan hati manusia aja nggak bisa, apalagi dia bisa mendamaikan manusia dengan Tuhan yang bermusuhan. Itu kan lebih mustahil lagi. Padahal inilah yang menjadi akar dari masalah kenapa manusia tidak bisa damai, kenapa kita selalu bergumul, kenapa kita selalu marah, kenapa kita selalu tidak tenang dalam hidup. Karena ada masalah ini, masalah kita yang bermusuhan dengan Tuhan karena dosa. Manusia yang bermusuhan dengan Tuhan karena dosa itu kan membuat manusia selalu takut, selalu tidak nyaman, selalu tidak tenang. Manusia selalu ingin mencari keamanan yang sebenarnya dalam hati kecilnya manusia itu takut untuk dihukum oleh Tuhan, takut untuk menerima pengadilan, untuk menerima hukuman dari Tuhan. Maka manusia selalu mencari ketenangannya sendiri, selalu berusaha untuk lari dari Tuhan, atau bahkan ya udahlah aku takut sama Tuhan, maka aku mencari Tuhan yang lain. Uang misalnya dianggap bisa memberikan perdamaian, kekayaan dan segala macam, atau hobi apapun itu bisa menjadi Tuhan, supaya ya karena dalam hati kecilnya takut dihukum oleh Tuhan yang benar. Jadi udahlah saya ganti Tuhannya aja. Tapi apakah bisa itu memberikan damai? Ternyata enggak juga. Tetap ketika paling gampang ketika menghadapi situasi mendekati kematian, tidak akan siap. Nanti di KU yang kedua kita akan membahas mengenai kesiapan menghadapi kematian, karena kita akan membahas mengenai Simeon. Ketika berjumpa Tuhan, dia langsung menaikkan pujian, sekarang Tuhan biarkanlah hambamu ini pergi.
Tapi kali ini kita cukup sampai di gembala dan malaikat. Maka ketika malaikat itu memproklamasi bahwa raja yang sejati telah datang, raja yang benar-benar dapat memberikan damai sejahtera, itu telah datang. Damai sejahtera di bumi, atau dalam bahasa Ibrani, shalom. Itu artinya damai yang benar-benar menyeluruh. Damai yang bukan sekedar damai secara eksternal, tapi damai yang dari hati. Dan bukan cuma berhenti damai di hati aja, tetapi damai yang benar-benar menyelesaikan akar masalahnya. Damai yang memperdamaikan manusia dengan Tuhan. Damai yang menyelesaikan pergumulan dosa. Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi manusia, satu-satunya yang dapat menjadi pendamai antara manusia dengan Tuhan. Satu-satunya yang dapat menyelesaikan masalah dosa, satu-satunya yang dapat membuat manusia lepas dari penghukuman Tuhan, lepas dari hukuman kekal Tuhan. Damai inilah yang ditawarkan. Damai inilah yang jadi pujian dari malaikat. Bukan sekedar damai politik tadi. Jadi damai ini itu yang membawa para gembala. Gembala juga yang bergumul seperti kita, manusia pada umumnya, bergumul dalam pergumulan, dalam pekerjaan, dalam segala macam. Tetapi sebenarnya pergumulan yang tidak membawa damai, pergumulan karena kita tidak damai, itu adalah akarnya dari dosa. Inilah yang malaikat nyatakan agar lihatlah damai di bumi, damai yang sebenarnya itu telah datang. Datanglah kepada bayi yang ada dalam palungan itu. Dan kemudian para gembala itu datang dan dia melihat. Meskipun melihat bayi Yesus itu kan tidak, ya cuma ngelihat itu tidak memberikan keselamatan. Tetapi para malaikat yang telah menyatakan kepada para gembala bahwa inilah bayi yang akan memberikan damai itu. Gembala yang datang melihat itu akhirnya juga memiliki iman. Dan mereka di bagian ayat 20, kembalilah gembala. Ketika mereka melihat bayi itu, mereka bersuka cita, kemudian mereka kembali sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Kalau kita membayangkan para gembala, itu setelah dia melihat Tuhan Yesus, berjumpa dengan bayi Yesus, mereka sangat bersuka cita, mereka merasakan damai. Mereka tidak berhenti tinggal di rumah itu. Mereka kembali. Para gembala yang kembali, itu kan berarti mereka kembali ke kondisi mereka yang seperti semula, yang dianggap hina oleh dunia, yang bergumul dalam kerjaannya, yang tetap kedinginan di malam Natal, di malam ketika mereka bekerja. Tapi mereka yang biasanya dipandang rendah oleh dunia, kali ini mereka bisa menegakkan kepala, bahkan bisa melihat ke atas, memuji Allah. Karena mereka sudah memiliki damai yang sejati. Mereka memang dunia masih menganggap mereka rendah, masih menganggap mereka, ya kalian ini orang-orang miskin, kalian ini orang-orang yang tidak layak untuk beribadah. Tetapi kali ini mereka bisa kembali ke pekerjaan mereka, bisa kembali ke status mereka, dengan melihat kepada Allah, dengan memuji Allah. Mereka bisa tahu pujian mereka itu diterima oleh Allah. Mereka bisa, meskipun berjuang dalam pekerjaan, meskipun tetap secara status dipandang rendah oleh dunia bisa melihat mereka ke bawah, mereka bisa menegakkan kepala ke atas, memuji Tuhan. Karena damai yang telah diberikan, damai yang sungguh-sungguh menyelesaikan masalah manusia, penebusan dosa. Bayi yang nanti menjadi dewasa, memberitakan Injil kerajaan Allah, kemudian mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga 40 hari kemudian. Pribadi inilah yang membawa damai yang sejati, yang bukan cuma damai menyelesaikan masalah fisik, bukan cuma memberikan sekedar kekayaan materi, bukan cuma sekedar melepaskan status dari orang miskin jadi orang kaya. Tetap para gembala itu kembali pada statusnya, kembali pada pekerjaannya. Tetapi mereka tahu kalau mereka sudah punya damai yang sejati.
lahirnya Kristus ke dunia itu bukan berhenti hanya sekedar masalah memberikan damai secara fisik, bukan cuma sekedar menyelesaikan masalah apapun, keuangan, status, relasi atau segala macam. Tetapi damai yang membawa kita bisa rekonsiliasi dengan Tuhan, damai yang membawa kita bisa memuji Tuhan, damai yang membawa kita layak untuk datang ke hadapan Tuhan. Meskipun dalam pergumulan, kita kembali lagi setelah biasanya suasana Desember itu suasana kita sukacita karena Natal. Tetapi begitu Januari sampai November kita berjuang lagi, merasa kok bosan ya, kok gini-gini lagi. Kalau kita lihat para gembala, mereka tidak berhenti sampai di Natal, malam Natal itu aja. Mereka kembali ke pekerjaan mereka, membawa damai. Kita pun juga setelah melewati Natal, kita kembali pada pekerjaan kita masing-masing. Kita kembali pada status kita masing-masing. Tetapi sukacita Natal tidak berhenti ditinggalkan hanya di bulan Desember, ditinggalkan di gereja, di perayaan Natal. Tapi kita bisa bawa sukacita itu dalam pekerjaan kita, keluarga kita, kampus, sekolah. Karena kita tahu masalah yang terbesar itu sudah diselesaikan, masalah dosa. Meskipun kita bergumul lagi dalam masalah kita sehari-hari, bergumul lagi dalam pekerjaan kita, bergumul lagi dalam status kita, tetapi kita tahu masalah yang terbesar itu sudah selesai. Dosa sudah diselesaikan. Maka kita dapat menikmati suasana Natal, sukacita, damai itu setiap tahun, bukan hanya ketika merayakan Natal saja. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Engkau. Engkau yang telah memberikan Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus, untuk turun ke dunia, menjadi seorang manusia, dimulai dari bayi. Dan Engkau yang memberikan kesempatan kepada setiap orang, bahkan orang-orang yang dianggap rendah, dianggap remeh sekalipun, untuk dapat menjadi penyembah-Mu, untuk dapat menikmati sukacita, damai, karena Yesus Kristus yang telah menyelesaikan masalah dosa. Yesus Kristus yang juga datang bukan hanya untuk orang-orang yang penting, bukan hanya untuk orang-orang yang besar, tetapi justru mau menerima persembahan, mau menerima ucapan syukur, mau menerima pujian dari orang-orang yang sederhana. Kami adalah orang-orang yang sederhana, kami adalah bangsa asing, kami adalah orang-orang yang kecil di hadapan dunia. Tetapi biarlah kami seperti para gembala menerima sukacita Natal, menerima sukacita lahirnya Kristus di dunia. Tidak berhenti hanya sampai di sini, tetapi ketika kami kembali kepada dunia, kembali kepada aktivitas kami terus bersukacita karena kami tahu masalah terbesar, dosa itu telah diampuni melalui Yesus Kristus, bayi itu yang kemudian mati di atas kayu salib dan menebus dosa kami. Sekali lagi kami bersyukur untuk anugerah yang Kau limpahkan kepada kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.